wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang sudah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan. Yang paling utama adalah kenikmatan iman dan Islam. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah seperti sekarang ini. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita kembali mengkaji ayat kursi. Kita sudah berada di pertemuan yang kemarin, kita sudah sampai di kalimat ke-9 dan 10 ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul ke-8 berarti wasi'a kursiyyus samawati wal ard wa la yahuduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, al-kursi secara bahasa itu ya kalau di bahasa kita tempat untuk duduk ya, di mana tubuh kita berada di atas sesuatu yang kita duduki. Dan kursi ini memang berasal dari bahasa Arab ya, berasal dari bahasa Arab. Nah, tapi dalam bahasa Arab, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kursi itu ma yudha'u tahtal qadamain. Jadi yang diletakkan di bawah kakinya seorang raja. Adapun yang dipakai untuk duduk itu namanya arsy. Namanya arsy. Jadi singgasana itu ya, bahasa Arabnya itu arsy. Maka Nabi Yusuf ya, wa rafa'a abawahi 'alal 'arsy. Ya, Nabi Yusuf mengajak kedua orang tuanya untuk bersama-sama duduk di arsy-nya, di singgasananya ya, dan kemudian para saudaranya itu ya, kemudian bersujud untuk memberi penghormatan ya. Jadi yang dimaksud dengan kursi di sini adalah tempat berpijaknya kaki seorang raja. Itu dalam konteks makhluk. Tapi dalam ayat ini wasi'a kursiyyus samawati wal ard ya, intinya sebenarnya masih sama, cuman laisa kamitslihi syai' ya, bahwasanya Allah itu ya, yang ada di sana, yang ada di sekitar singgasananya itu tidak seperti makhluk Bapak Ibu sekalian ya. Nah, dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya kursinya Allah ya itu melebihi ya, luasnya itu wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Luasnya itu lebih, dalam ayat ini luasnya itu lebih daripada samawati wal ard ya, langit dan bumi. Ini menandakan apa? Bahwasannya ya memang manusia itu begitu kecil. Dan memang ayat ini berbicara tentang azamatullah, tentang keagungan Allah, tentang kehebatan Allah ya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wala yaquduhu hifdhuhuma ay wala yu'jizuhu hifdhuhuma. Jadi Allah itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika Allah itu ya, mengurus urusan makhluknya dan termasuk menjaga langit dan bumi itu tidak menjadikan Allah itu menjadi lemah. Ya, ketika Allah menjaga, ya Allah itu kan mengurus urusan hambanya. Ya. Rabbul Alamin, Rabb itu kalau dalam surat Al-Fatihah Bapak Ibu sekalian, Rabb itu dari kata tarbiyah, murabbi atau yang mengatur urusan hambanya. Jadi ketika Allah mengatur urusan hambanya itu tidak kemudian menjadikan Allah itu kemudian menjadi lemah ya, berbeda dengan kita.
Kita kalau misalkan kita mengatur suatu urusan, energi kita terkuras, kita jadi lelah, kita menjadi lemah. Tapi Allah wala ya'uduhu hifdhuhuma wala ya'jizuhu hifdhuhuma. Dengan Allah itu menjaga ya, langit dan bumi beserta urusan-urusan makhluknya, tidak kemudian Allah itu menjadi lemah. Ya. Nah, maka kita ini sebagai hamba Allah, ketika kita meminta kepada Allah itu la yanqusu min mulkihi syai'. Dengan kita meminta kepada Allah, kemudian Allah memberi kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu tidak kemudian mengurangi sedikit pun daripada kerajaan Allah, daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha agung. Dan tidak ada satupun yang disifati dengan 'aliyyul 'azim kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau manusia, Bapak Ibu sekalian, semakin kita meninggi, itu kita semakin terlihat kecil, ya. Kalau orang itu meninggi, orang itu sombong gitu ya, maka dia akan terlihat semakin kecil. Pesawat itu kalau di darat kelihatannya besar, semakin dia ke atas semakin kelihatan kecil. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ialah yang maha tinggi, tapi dengan itu tidak kemudian menjadikannya menjadi kelihatan atau menjadi kecil atau kerdil. Ya, subhanallah. Maka yang satu-satunya yang disifati dengan Aliyul Azim, tinggi dan agung, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya kita ini diperintahkan untuk khudu, ya, untuk tawadhu, ya, bertawadhu, menundukkan hati kita, ya, tidak boleh menjadi orang yang mutakabbir, karena memang mutakabbir itu salah satu sifat Allah yang maha sombong, yang maha ini, ya, itu memang hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang paling berhak untuk sombong. Ya, kalau kita sebagai manusia, apa hak kita untuk sombong? Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya, selesai sudah pembahasan kita di ayat kursi. Nah, selanjutnya kita membahas surat yang memiliki korelasi dengan ayat kursi, di mana yang dibahas dalam surat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu juga berkaitan dengan ayat kursi, dan biasanya memang menjadi satu paket, ya, ketika kita baca zikir pagi dan sore, yaitu surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas ini surat yang pendek, surat yang favorit, ya. Favorit dibaca oleh banyak orang, cepat selesai salatnya gitu ya. Padahal salah satu sahabat Nabi Muhammad yang diangkat menjadi imam di suatu daerah, Bapak Ibu, ketika beliau ngimami itu juga bacanya kulhu terus, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad tiap rakaat. Akhirnya diprotes sama makmumnya, kok kamu itu bacanya Al-Ikhlas terus? Kata beliau, ya kalau kamu nggak mau, ya udah cari imam yang lain saja. Akhirnya diadukan kepada Rasulullah SAW. Ketika ditanya apa yang membuatmu pengennya bacanya surat Qul Huwallahu terus, maka dijawab, wahai Rasulullah, di sana ada sifat-sifat Tuhanku. Di sana dijelaskan bagaimana sifat-sifat Tuhanku. Maka kata Rasulullah, ini yang membuatmu nanti ada khalaqal jannah, itu akan membuatmu masuk surga. Jadi kalau selama ini misalkan kita favorit surat Qul Huwallahu ahad biar sholatnya cepat selesai, diganti niatnya. Kita boleh favorit surat Qul Huwallahu ahad, tapi tujuannya untuk apa? Untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biar mengantarkan kita ke surga. Ya, surat Al-Ikhlas. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, biasanya nama-nama surat dalam Al-Quran itu diberi nama karena satu kata yang berada di dalamnya. Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar. Ya. Apalagi An-Naba, amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim.
dan lain sebagainya. Seluruh atau kebanyakan surat dalam Al-Quran itu diberi nama dengan satu kata di dalam surat tersebut. Tapi dalam surat Al-Ikhlas kita nggak akan mendapati ya, satu kata ikhlas pun di dalamnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Padahal dua surat Qul yang lainnya ada namanya ya. Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya, An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi Al-Ikhlas ini enggak ada. Ya. Enggak ada. Bahkan kalau kita membaca surat Al-Ikhlas ini isinya semuanya berisi tentang mengesahkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah itu ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya ikhlas itu memang tidak terlihat. Ya. Ikhlas itu tidak terlihat. Ikhlas itu letaknya di hati, Bapak Ibu sekalian. Yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat ini tidak ada satu kata ikhlas pun. Ya, hanya ada ketauhidan, keesaan, pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu daripada nama surat Al-Ikhlas ini adalah suratul tauhid, suratul tajrid, ya, suratul tafrid. Ya. Dan memang kalau kita melihat definisi ikhlas itu, sebagian ulama berpendapat ikhlas itu tauhid itu sendiri. Semakin tauhid seseorang itu tinggi, maka dia akan semakin ikhlas dalam melakukan amal ibadah. Tapi semakin orang itu tauhidnya lemah, maka dia juga semakin tidak ikhlas ketika melakukan amal ibadah. Maka kuncinya agar kita bisa senantiasa ikhlas dalam ibadah adalah menguatkan ketauhidan kita, ya. Ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang lawan dari ikhlas apa Bapak Ibu? Ya. Ya, riya, ujub, sum'ah, yang mana itu semuanya masuk dalam ruang lingkup ya kesombongan, ya. Dan kesombongan itu lawan daripada tauhid, ya. Kesombongan itu syirik, dan syirik itu lawan daripada tauhid. Riya itu kan asyirkul asghar, ya. Pengen dilihat, pengen didengar, itu kan termasuk syirkul asghar, syirik kecil, dan syirik itu lawan daripada tauhid. Maka ya, kalau kita pengen agar ibadah kita senantiasa ikhlas, senantiasa ya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti menguatkan ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, surat ini memiliki banyak nama. Yang paling masyhur, yang paling terkenal adalah Al-Ikhlas, karena di dalamnya berbicara tentang tauhid yang khalis, tauhid yang terbebas dari segala bentuk kesyirikan, penyucian, ya, penyucian kepada Allah, maksudnya mensucikan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dinamakan juga surat tafrid, surat tafrid atau surat tajrid, surat tauhid, surat najah wal wilayah. Ini nama-nama surat Al-Ikhlas. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat ini berbicara tentang rukun-rukun akidah, syariat Islamiyah, tauhidullah, ya, pensifatan Allah Subhanahu wa taala, penolakan terhadap hal-hal yang menjadi tandingan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ayat ini juga merupakan bantahan terhadap kaum Nasrani, terhadap kaum Yahudi. Ya, Nasrani berbicara Al-Masih ibnullah, Yahudi berbicara Uzair ibnullah. Bahkan mereka mengatakan nahnu abnaullahi wa ahibbahu. Kita ini adalah anak-anak Allah dan orang-orang yang dicintainya. Maka kita sebagai kaum muslimin mengatakan qul huwallahu ahad. Ya. Nah, tentunya surat ini memiliki keutamaan-keutamaan, ya. Dalam hadis yang banyak dikatakan keutamaan surat Al-Ikhlas ini. Orang yang membaca surat Al-Ikhlas ini 3 kali, maka dia itu, atau satu surat Al-Ikhlas ini setara dengan 1/3 Al-Quran pahalanya, ya. Tauhid, taqrirul hudud wal ahkam, bayanul a'mal, ya.
Dan dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Sa'id radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabatnya, "Aya'jazu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'an fi lailah?" Fashaqqa dzalika 'alaihim wa qalu, "Ayyuna yutiqu dzalika ya Rasulullah?" Faqala, "Allahul wahidus samad, thulutsal Qur'an." Rasulullah bersabda, bertanya kepada para sahabatnya, ya, apakah kalian mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran dalam satu malam? Maka para sahabat merasa kesulitan. Maka bagaimana bisa ya Rasulullah? Mereka bertanya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, Allahul wahidus samad thuluthul Quran. Maksudnya adalah surat Al-Ikhlas ini ya setara dengan sepertiga Al-Quran. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhshudu fa inni sa'aqra'u 'alaikum thulutsal Qur'an." Fahashada man hashad, thumma kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam faqara'a qul huwallahu ahad. Ya, beliau akan membaca surat Al-Ikhlas ini, maka beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk tenang. Maka kemudian beliau membaca qul huwallahu ahad. Thumma dakhal faqala ba'duna li ba'din, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni sa'aqra'u 'alaikum thulutsal Qur'an. Inni la ara hadha khabaran ja'a minas sama'. Thumma kharaja Nabiullah sallallahu alaihi wasallam faqala inni qultu sa'aqra'u 'alaikum thulutsal Qur'an ala wa innaha ta'dilu thulutsal Qur'an. Yang masih sama. Dalam riwayat yang lain oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Nasa'i dari Abu Ayyub Al-Ansari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ayu'jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi lailah, fa innahu man qara'a qul huwallahu ahad Allahus samad fi lailatin faqad qara'a liyalta'idin thulutsal Qur'an." Ya, masih sama. Jadi intinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, surat Al-Ikhlas ini ya, setara dengan sepertiga Al-Quran. Tapi tentunya ya, kalau kita pengen pahala, maksudnya begini, dengan kita membaca 30 juz dan kita membaca Al-Ikhlas 3 kali, itu kira-kira pahalanya sama atau tidak? Kalau tadi Rasulullah bersabda Al-Ikhlas setara dengan sepertiga Al-Quran, berarti kalau kita baca 3 kali Al-Ikhlas, kita sama dengan khatam Al-Quran. Jadi semisal itu belum tentu sama ya. Semisal belum tentu sama. Jadi jangan kira kalau misalkan nanti kita membaca Al-Ikhlas 3 kali dengan orang yang membaca Al-Quran benar-benar 30 juz, itu kemudian benar-benar sama persis dan pahalanya sama pahala 30 juz itu. Jadi di sini Rasulullah ingin memberikan analogi, dia semisal itu belum tentu pahala khatam Quran. Ya. Bisa dipahami bukan ya? Karena memang ada kaidah lain mengatakan ala ajru ala qadril masyaqqah. Orang itu kalau baca 30 juz pasti lebih susah, lebih lama, lebih mengeluarkan energi daripada orang yang cuma baca Al-Ikhlas 3 kali gitu ya. Dan huruf-hurufnya saja yang kita baca beda ya. Kalau kita baca Al-Ikhlas itu dibandingkan kita baca 30 juz, itu berapa ratus kali lipat huruf yang kita baca lebih banyak. Sedangkan baginda Rasulullah aja bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas, barang siapa yang membaca Al-Quran satu hurufnya saja, wa huwa yatata'ta, orang yang membaca Al-Quran ya, sedang dia tersendat-sendat saja, pahalanya 2 ya. Dikalikan 30 juz itu sudah berapa huruf ya kan? Nah, kalau dibandingkan dengan Al-Ikhlas yang cuma dibaca 3 kali, tentu sangat berbeda ya. Nah, sebab turunnya surat ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Jarir dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya orang-orang musyrik itu mereka bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, insab lana rabbak." Fa anzalallahu ta'ala qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Jadi orang musyrik itu datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka bertanya kepada baginda Nabi Muhammad, wahai Muhammad, ya, tolong jelaskan kepada kami nasab Tuhanmu. Ya, karena memang kebiasaan orang Arab terdahulu itu mereka berbangga-bangga dengan nasabnya. Ya. Saya anaknya Pak Fulan, Pak Fulan anaknya Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, Pak Fulan, bapak kami, ya, anak kami. Mereka sangat berbangga dengan nasab, Bapak Ibu sekalian, ya, sangat berbangga menyombongkan diri dengan nasabnya. Maka mereka berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, ya, unsur lana rabbak, ya, jelaskan kepada kami nasab Tuhanmu, gitu ya. Maka turunlah ayat qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terkait ayat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan, dari ayat surat ini, ya, ada perbedaan pendapat apakah dia Makkiyah atau Madaniyah. Tapi yang insya Allah nampaknya lebih kuat adalah dia merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah Muhammad, huwallahu ahad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus samad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Nah, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa surat yang diawali dengan qul. Ya, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, itu diawali dengan qul. Surat Jin, ya, Al-Jin diawali dengan qul. Qul uhiya ilayya annahu istam'a nafarun minal jin. Ya, dan beberapa ayat yang lain dalam Al-Qur'an juga diawali dengan qul. Yas'alunaka 'anil mahid wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan. Ya. Jadi biasanya ayat-ayat yang diawali dengan qul ini dia turunnya, ya, sebab nuzulnya adalah karena ada pertanyaan. Maka katakanlah wahai Muhammad, ya, contohnya dalam surat ini huwallahu ahad sampai akhir surat. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ai qul ya ayyuhar rasul liman sa'alaka an sifati rabbika wa nisbatuhu wa nisbatihi huwallahu ahad. Katakanlah wahai Rasul, bagi siapapun yang bertanya kepadamu mengenai sifat Tuhanmu dan nasabnya, huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Ya. Dalam bahasa Arab, Bapak Ibu sekalian, ada ahad, ada wahid. Ada ahad, ada wahid. Kenapa di sini qul huwallahu ahad, tidak huwallahu wahid? Ya. Karena memang ada perbedaan antara ahad dengan wahid dalam bahasa Arab, ya. Dalam ayat ini kan berbicara tentang zatullah, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Maka diksi yang digunakan adalah ahad. Qul huwallahu ahad. Ahadun fi dzatihi wa wahidun fi sifatihi. Kalau ada kata-kata ahad, maka tidak ada keduanya. Tapi kalau wahid isnin, salasa, arba'ah. Jadi kalau kata-kata wahid, Bapak Ibu sekalian, itu ada 2, 3, 4 seterusnya. Tapi kalau ahad cuma satu. Ahad itu cuma satu. Ya. Kalau wahidun 1, isnaini 2, salah satu 3. Tapi kalau ahad nggak ada kedua, ketiga, keempatnya nggak ada. Maka dia khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalam Al-Qur'an kita dapati juga kata-kata ahad ini, tapi dia disandarkan, diidhofahkan.
Contohnya wa in ahadum minal musyrikin, ya, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Jadi tidak ada ahad yang berdiri sendiri kecuali hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi wahidun fi sifatihi. Kalau ketika menggambarkan tentang sifatnya Allah maka menggunakan kata wahidun, ya. Ahadun fi dzatihi, wahidun fi sifatihi. Kenapa demikian? Karena sifatnya Allah Subhanahu wa taala itu juga, ya, kita ini kecipratan sebagian kecilnya. Dan sifat Allah itu banyak, ya. 99 sifat Allah itu banyak sekali, tapi zatnya cuma satu. Kita manusia, ya, satu orang, tapi dia bisa punya beberapa sifat. Dia lemah lembut, ya, dia tegas, bisa punya beberapa sifat. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahu ahad fi dzatihi, wahidun fi sifatihi. Allah itu al-hayyu, Allah itu maha hidup. Kita juga makhluk hidup, ya, kita sama-sama hidup. Tapi hidupnya kita tidak seperti hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita bergantung kepada Allah, hidup kita bergantung dengan penunjang-penunjang kehidupan. Kita hidup butuh makan, butuh minum, butuh tempat tinggal, butuh kasih sayang, ya, butuh apa lagi dan lain sebagainya. Tapi, ya, hidupnya Allah tidak demikian. Kita hidup tapi diawali dengan kematian dan diakhiri dengan kematian. Hidupnya Allah tidak demikian, ya. Allah itu maha hidup dan hidupnya ini tidak diawali dengan kematian dan tidak diakhiri dengan kematian. Hidupnya Allah itu tanpa ada penunjang, ya, tidak seperti kita butuh makan, butuh minum, bernafas. Kalau tidak makan, tidak minum, tidak bernafas, kita akan mati, ya. Maka hidupnya kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seperti, ya, atau bukan seperti, hidupnya kita itu tidak seperti, ya, maha hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza wasfun bil wahdaniyah wa nafyu syuraka. Ayat ini juga sebagai penetapan terhadap, ya, keesaan Allah Subhanahu wa taala dan penolakan terhadap yang menjadi tandingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wal ma'na huwa Allahu alladhi ta'rifunahu wa tuqirruna bi annahu khaliqus samawati wal ard wa khaliqukum wa huwa wahidun mutawahhidun bil uluhiyyah la yusyariku fiha wa hadha nafyun li ta'addudiz dzat. Allah itu, ya, yang kita bersama-sama berikrar bahwasanya ialah yang menciptakan langit dan bumi dan pencipta kita juga, ialah Allah yang wahidun mutawahhid bil uluhiyah, satu-satunya Tuhan, ya, yang paling layak untuk disembah. Ya. Kalau dalam bahasa Arab istilah Tuhan itu kan macam-macam, ya. Ada Rabbun, ada Ilahun. Ya, maka kemudian sebagian ulama ada yang mengkategorikan tauhid itu ada tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah. Ketika ada kata-kata Rabb dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, maka itu artinya Tuhan, ya. Rabb itu Tuhan, tapi konteksnya pasti yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mengurus urusan hambanya, mengatur urusan hambanya. Tapi ketika ada kata-kata ilah, ya, ketika ada kata-kata ilah, itu pasti kaitannya, konteksnya itu dengan tugas kita sebagai hamba dan hak Allah sebagai Tuhan, yaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, konsekuensinya apa? Ya, salat, zakat, puasa, haji, ya. Ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, konteksnya kita harus, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya.
Tapi ketika alhamdulillahi rabbil alamin, Rabbul alamin di sini konteksnya Allah itu sebagai pengatur urusan kita semuanya. Maka Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, kalau dalam Al-Fatihah itu konteksnya ya. Allah menjelaskan kepada kita Ar-Rahmanir Rahim, ya. Bahwasanya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan lain sebagainya. Ya. La yusyariku fiha, tidak ada yang menyamai Allah Subhanahu wa taala, wa hadza nafyun li ta'addudidz dzat. Dan ini juga menjadi dalil bahwasannya ya tidak, zatnya itu hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang Nasrani yang punya keyakinan tatslits atau trinitas. Ya. Tuhan apa, tiga gitu ya. Nah, kita tidak demikian. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Dalil ya, salah satu bukti bahwasanya Allah itu ahad, maka Allahus samad. Bahwasanya ya Allah itu yang Maha Esa, dialah Allah yang Maha Esa. Buktinya apa? Allahus samad. Allah itu tempat bergantung. Allah tempat meminta segala sesuatu. As-samad itu tempat bergantung, tempat meminta segala sesuatu. Ai alladhi yusmad ilaihi fil hajat, yang bersandar, kita bersandar kepadanya ketika kita meminta segala hajat-hajat kita. Ay yuqsad fa huwa al-maqsudu fi jami'il hajat. Maka Allah itu adalah tempat ya, kita kembali kepadanya ketika kita meminta segala sesuatu. Li'annahu al-qadir ala tahqiqiha, karena hanya Allah yang mampu untuk mewujudkan apa yang kita minta. Ya, maka dalam segala sesuatu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita itu harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah bersandar dengan usaha-usaha kita, ya. Jangan pernah bersandar pada kemampuan kita, karena kemampuan kita itu terbatas. Tapi Allah Al-Qadir ya, Ia yang Maha mampu untuk melakukan dan mengimplementasikan, mewujudkan apa yang kita cita-citakan. Maka sebelum kita melakukan sesuatu ya, untuk mewujudkan apa yang kita inginkan dan yang kita cita-citakan, mintalah dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada konsep tawakal dalam Islam ya. Bukan hanya ikhtiar saja. Kalau ikhtiar usaha kita, tapi kita perlu tawakal ya, mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bisa jadi ya, doa kita kepada Allah, permintaan kita kepada Allah itu mempercepat terwujudnya apa yang kita cita-citakan. Maka segala sesuatu semuanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh seperti Qarun ya. Qarun apa bilang? Qala inna ma utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan harta ya, kata Qarun Bapak Ibu sekalian, itu atas dasar ilmu yang aku punya. Konon katanya pintunya gudang hartanya Qarun itu baru bisa diangkat oleh 10 apa 11 pemuda laki-laki ya, saking banyaknya hartanya. Tapi yang dia katakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkannya karena usahaku, karena ilmuku. Dia lupa bahwasanya dia punya ilmu juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal ma'na huwa Allahu alladhi yuqsadu ilaihi kullu makhluq. Ya, maknanya adalah dialah Allah yang menjadi tujuan setiap makhluknya, la yastaghni anhu ahad, tidak ada yang bisa terlepas darinya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ghaniyyu anhum, dan Allah maha kaya daripada makhluknya ya. Maka kita tidak boleh sombong ya dengan apa yang kita miliki. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang sudah kita raih, karena itu semuanya juga atas izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadha ibtal li'tiqadi musyrikil Arab wa amsaluhum biwujudil wasa'id wasyufa'a ya. Dan ini juga sebagai pembatal Bapak Ibu sekalian, pembantah ya
apa yang sudah dipercaya oleh kaum musyrik, ya, musyrikul Arab, orang-orang musyrik Arab yang ada di zaman Nabi Muhammad, ya, dan yang semisalnya sampai saat ini, yang mana mereka mempercayai bahwasanya ada wasail, ya, ada perantara. Orang-orang musyrik itu kan mereka menyembah berhala karena mereka beralasan sesungguhnya berhala ini dapat mendekatkan kita kepada Allah, maka mintanya ke berhala biar nanti sama berhala disampaikan ke Allah. Ini tidak ada dalam Islam, ya, tidak boleh seperti itu. Itu sama saja kita menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tidak boleh, kecuali wasilah. Nah, dalam Islam itu ada konsep wasilah, ya, dan ini masyru', ya, disyariatkan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadikanlah wasilah. Wasilah. Nah, wasilah ini tidak sembarangan, ya. Wasilah dengan amal soleh, ya. Wasilah dengan asmaul husna. Ketika kita berdoa kepada Allah itu boleh kita bilang, ya Allah, saya sudah bersedekah, tolong, ya, ijabahkanlah doa saya, itu boleh, ya. Wasilah dengan doa orang soleh, kita minta kepada orang soleh, ya, yang masih hidup tentunya, itu boleh. Tapi kalau menjadikan berhala sebagai perantara kepada Allah, itu nggak boleh. Dia sama saja dengan menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan ayat ini, ya, menjadi pembantah apa yang sudah dipercaya oleh orang-orang musyrik Arab, bahwasanya, ya, mereka menjadikan wasa'id, wasithah, perantara untuk menyembah kepada Allah dengan menjadikan berhala-berhala itu sebagai, ya, sebagai sesembahan, ya. Qala Ibnu Abbas fi tafsir as-samad, yakni alladhi yusmadu ilaihi al-khalaiq fi hawaijihim wa masailihim wa huwa sayyidul ladzi qad kamula fi su'udadihi wasyarif alladzi qad kamula fi syarafihi. Ibnu Abbas mengatakan dalam, ya, mengenai tafsir as-samad ini, bahwasanya dialah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang semua makhluknya kembali kepada mereka dalam setiap apa yang mereka minta. Dialah Allah as-sayyid alladzi qad kamula fi su'dadihi wasyarif alladzi qad kamula fi syarafihi, ya. Zat yang kemuliaannya sudah lengkap, sangat lengkap sekali, al-azim, yang maha agung, yang keagungannya itu maha lengkap, wal halim alladzi qad kamula fi hilmihi, ya. Wal alim, intinya semuanya adalah bahwasanya Allah itu sudah yang maha segala-galanya, ya. Wa huwa Allah subhanahu hadhihi sifatuhu la tanbaghi illa lahu, dan sifat-sifat ini, ya, tidak dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa laysa kamitslihi syai' subhanallahul wahidul qahhar. Tidak ada yang semisal dengan Allah, ya, dialah Allah al-wahidul qahhar. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Ya, salah satu tanda bahwasanya Allah itu Maha Esa, Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan juga tidak diperanakan, ya. Salah satu bukti bahwasanya Allah itu Maha Esa, dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan, ya. Ai lam yusdar anhu waladun wa lam yusdar huwa an syai'in li'annahu la yujanisuhu syai'un wa li'annahu qadimun ghair muhdath la awwala liwujudihi wa laysa bijism. Wa hadha nafyun lisyabah wal mujanasah wa wasfun bil qudumi wal uluhi wal awliyah wal awwaliyah wa nafyul hudus. Karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, maka wujudnya Allah itu sudah wajibul wujud, sudah ada, sifatnya azali, sudah sejak dulu kala, dan, ya, tetap, ya, sampai kapanpun Allah itu maha kekal, ya, maha kekal. Beda dengan manusia, kita ada karena, ya, dalam perantara lewat perantara dilahirkan, nanti kemudian mati. Adanya dari tiada,
dan kemudian dia akan menjadi tiada lagi. Maka Allah tuh punya sifat qadim, kita hadis, ya, kita ini makhluk yang hadis. Wa fil jumlatil ula nafyun li wujudil walad lillah wa radda 'ala al-musyrikin alladziina za'amu anna al-malaikata banatullah. Ini juga menjadi ayat yang menjadi membantah bahwasanya orang musyrik itu mengatakan malaikat itu banatullah, putri-putrinya Allah. Ya. Orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, ya, anaknya Allah. Nasrani mengatakan Al-Masih ibnullah. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bukti ketiga bahwasanya Allah itu yang, ya, Tuhan, satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah, ialah Tuhan yang Maha Esa, adalah tidak ada yang sebanding dengan Allah Subhanahu wa taala. Alaysa lillahi ahadun yusawihi, tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyamai dan menyeterai Allah Subhanahu wa taala. Wala yumathiluhu wala yusyarikuhu fi syai'. Ya, maka Allah itu Maha Satu, tidak ada tandingannya. Ya, tidak ada tandingannya, tidak ada yang menyamai dengannya. Wa ibtalun lima ya'taqidu bihil musyrikun al-arab min anna Allah niddan fi af'alihi haitsu ja'alul malaikata syuraka lillahi wal asnam wal awthan andadan lillahi ta'ala. Orang musyrik Quraisy, Bapak Ibu sekalian, itu mereka mempercayai bahwasanya malaikat itu bisa menyamai fi'lullah, bisa menyamai apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjadikan malaikat itu sebagai tandingan, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini, ya, surat Al-Ikhlas. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat menjadi penambah keimanan kita. Amin, ya. Kalau baca Al-Ikhlas dalam sholat kita, niatnya diganti karena kita mencintai Allah, karena kita ingin memuliakan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti sabda Nabi yang disampaikan ke sahabatnya, ya, bahwasanya orang yang suka baca Al-Ikhlas itu akan mengantarkannya kepada surga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.